Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dunia digegerkan dengan hasil penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman. Kiai Haji Imaduddin Usman itu satu orang melawan, gitu ya. Satu orang melawan banyak orang. Nah, siapa yang benar tentu harus dibuktikan dengan keilmuan, harus dibuktikan dengan ilmu, dengan bukti nyata dan fakta yang betul. Tuh. Nah, Kiai Haji Imaduddin Usman itu menghadirkan fakta, pengen ngerusakin lagi, fakta menghadirkan kenyataan, betul, bahwa selama 550 tahun itu tidak ada buktinya, tuh, tidak ada data, tuh, sehingga akan terputus. Nah, Kiai Imaduddin Usman itu yang membela itu tidak banyak ya. Nah, saya sebagai orang awam yang tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar agama dan tidak tahu agama, tapi dengan membaca bukti yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman, wah, gitu kan, ini betul ini karena nggak ada buktinya. Ya kalau memang pingin diakui ya hadirkan bukti, jangan bilang tes DNA nggak mau tapi tidak mau menghadirkan bukti, gitu loh. Hadirkan bukti. Nah kalau tidak bisa menghadirkan bukti ya hentikanlah, stoplah mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, gitu kan. Terus sekarang ini difitnah, katanya Kiai Haji Imaduddin Usman menentang ulama-ulama terdahulu, gitu kan. Kiai Hasyim Asy'ari ditentang karena katanya Kiai Hasyim Asy'ari mengakui mereka sebagai turun Rasul. Kiai Syekh Nawawi Al-Bantani ditentang karena menentang keyakinan dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang mengakui sebagai zuriyah Rasul. Padahal tidak seperti itu, gitu loh. Dari dulu kita ahli sunnah itu diajarkan seperti ini. Dalam fikih kita mengikuti 4 mazhab, itu kan. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Ahmad bin Hambal, ada mazhab Maliki, ada mazhab Abu Hanifah. Dalam akidah kita mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, gitu kan. Nah, kita tinggal pakai yang mana dalam hukum nasab ini. Apa kita mau memakai Kiai Haji Imaduddin Usman yang menghadirkan bukti, gitu kan, dan menghadirkan naskah-naskah sejarah, naskah-naskah terdahulu, begitu kan, atau kita mengikuti selain Kiai Haji Imaduddin Usman, begitu. Jadi nggak ada tentangan antara Kiai Haji Imaduddin Usman dengan Syekh Nawawi, dengan Kiai Haji Hasyim, itu nggak ada tentangan. Tinggal aja yang merasa mengaku mereka Alawi dan keturunan Rasul, tunjukkan bukti. Sesederhana itu, gitu loh. Mereka terus berkoar-koar tidak mau menunjukkan bukti. Ya kalau sudah tidak mau menunjukkan bukti ya jangan mengaku-ngaku. Tuh, saya sebagai orang awam membela Kiai Haji Imaduddin Usman. Ya, kira-kira begitu. Kita harus memahaminya secara detail. Jangan cuma ngaku-ngaku, itu kan. Ya, apalagi saya kalau harus membela si Bahar gitu, nasabnya si Bahar gitu. Itu sangat tidak mungkin lah. Orang awam itu sangat tidak mungkin yang menggunakan otaknya membela si Bahar. Gitu. Yang menggunakan otaknya yang tidak isinya doktrin, gitu kan. Ya orang kebanyakan ajaran-ajaran mereka semuanya itu doktrin kok mau diikutin. Ya kita bertentangan dengan kiai yang besar itu. Kita bertentangan dengan Habib Hanif, kita bertentangan dengan Habib Rizik, gitu kan. Kita diancam-ancam, gitu kan, dengan ancaman
kualat, dengan ancaman masuk neraka, dengan ancaman tidak dapat syafaat. Jadi mereka menggunakan narasi seperti ini. Itu. Jadi Rasulullah kalau berada di pihak mereka itu akan memberikan rahmatan lil alamin. Terus kalau Rasulullah di pihak kita, di pihak Kiai Haji Miduddin itu akan melaknat gitu. Jadi umatnya Rasulullah, Kiai Haji Miduddin, umatnya Rasulullah itu dilaknat sendiri oleh Rasulullah itu kan. Itu suatu hal yang nggak mungkin lah. Orang Rasulullah saat mengetahui berita tentang terbunuhnya Husain Hasan itu saja cuman menangis, tidak melaknat, tidak mendoakan. Itu loh. Tidak mendoakan yang melaknat-laknat, cuma menangis. Begitu. Jadi intinya pada dasarnya hadirkan bukti kalau mereka memang keturunan Rasulullah. Tuh. Jangan cuma menggunakan fitnah-fitnah yang tidak jelas. Jangan cuma menggunakan doktrin-doktrin yang untuk memuliakan kalian, Pak Alawi. Ini yang digunakan cuma doktrin untuk memuliakan diri sendiri kok. Kita itu nerakanya kita, surganya kita itu tidak ditanggung oleh kalian kok. Tidak ditanggung oleh kalian. Itu loh. Yang ditentang Kiai Haji Imaduddin selagi itu bukan Rasulullah yang pertama. Yang kedua bukan Imam Syafi'i. Yang ketiga bukan Imam Akidah. Gitu kan? Itu tidak melenceng. Kenapa tidak melenceng? Ya kalau kita menentang Imam Syafi'i tentu saja melenceng. Karena kita tidak sampai pada makom ijtihad mutlak. Itu apalagi kalau kita menentang Rasulullah. Itu tentu saja sangat melenceng kan gitu. Atau kita menentang Imam Asy'ari. Nah, kita kan bukan pencetus akidah gitu kan. Jadi nggak mungkin kita menentang mereka. Tapi kalau cuma perbedaan pendapat antara Kiai Hashim terus dengan Kiai Nawawi tentang nasab, ya itu wajar. Begitu loh. Wajar. Karena apa? Ya karena Kiai Hashim sendiri, Kiai Nawawi sendiri tidak membicarakan secara spesifik, menulis satu buku khusus tentang nasab itu tidak. Berbeda dengan Kiai Imaduddin, memang membicarakan khusus spesifik gitu loh. Menulis buku yang spesifik khusus tentang nasab. Hadirkan yang spesifik itu. Terus jangan diadu lah. Masa Kiai Haji Imaduddin diadu dengan mereka. Nah kalau Ibnu Hajar Al-Haytami gitu kan, itu kan bukan mujtahid mutlak. Jadi kita tidak harus mengikuti dia juga. Yang penting kan kita mengikuti mujtahid mutlak itu sebagai pedoman pertama. Itu kan. Mengikuti Rasulullah itu. Ya intinya enggak usah lah pakai fitnah. Katanya PKI mau bangkit katanya gitu kan. Nyatanya sampai sekarang satu orang pun itu kan yang mengatakan PKI bangkit itu satu orang pun mereka tidak pernah menangkap. Mana tuh orang yang disebut PKI? Itu kan nggak bisa. Tapi kalau teroris ada itu kan. Kebanyakan malah teroris itu dari orang-orang yang berbau Arab seperti dulu Habib Rizik itu sangat membela yang namanya ISIS gitu kan. Itu kan cikal bakal teroris tuh. Iya kan? Kalau teroris ada
Habib Rizik itu sama ISIS itu sangat dibela itu awal-awalnya. Enggak tahu, cuman tahu berita dari media dari dunia maya aja. Berita aslinya enggak tahu aja, yang namanya ISIS dibela-bela tuh sama Habib Rizik. Ya itu kan berarti cikal bakal teroris tuh. Nah, videonya banyak tuh di YouTube, tinggal cari bagaimana tuh si Habib Rizik membela ISIS. Sampai di sidang juga kan. Jadi tidak ada pertentangan antara Kiai Haji Imaduddin Usman dengan kiai-kiai yang lain, dengan kiai-kiai sepuh yang lain. Tinggal bagaimana Pak Alawi menghadirkan bukti saja. Kalau Pak Alawi bisa menghadirkan bukti melalui tes DNA, nggak usah banyak alasan lah. Tes DNA kok takut banyak alasan. Bongkar dulu makam Rasulullah, apaan? Orang mau membuktikan kebenaran kok takut begitu loh. Aneh loh. Pak Alawi itu aneh kok, nggak mau tes DNA. Orang mau membuktikan kebenaran itu kok takut. Apa sih yang ditakuti sebenarnya? Begitu. Alasannya gini, nanti walaupun sudah dibuktikan tes DNA-nya, itu ya, yang namanya TIJ itu akan mencari alasan-alasan yang lain gitu loh. Loh dari awal ya nggak masalah kok. Kalau mencari alasan-alasan yang lain tentang TIJ itu, mencari fitnah-fitnah yang lain itu kan pada Pak Alawi, itu nggak masalah. Bukan masalah yang besar itu, karena apalagi yang dibicarakan TIJ itu kan bukan ilmu-ilmu dasar, hanya membicarakan kesalahan-kesalahan Pak Alawi yang harus diperbaiki. Itu loh, kesalahan-kesalahan Pak Alawi, Robito Alawiyah yang harus diperbaiki. Ini kok selamanya kalau ada kesalahan gitu kan, itu akan terus diperbaiki oleh TIJ itu. Kalau ada kesalahan ya, kalau merasa dirinya nggak salah gitu kan, siap mati di penjara yo. Itu namanya orang nggak pakai otak, nggak punya ilmu. Terlalu banyak ngomong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.